Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mohon maaf, sebenarnya minggu ini harusnya kita ngadakan sesi Zoom secara real time karena kesibukan. Jadi mohon maaf saya menyampaikan hasil dari prior test ya, dari yang kita lakukan pada tanggal 26 Mei bulan lalu ya. Jadi kita akan melihat apakah jawaban yang telah kalian berikan itu sudah sesuai atau belum sesuai. Oke, sini sudah ada 5 kelas, AP, BP, AS, BS, CS, kelompok, nomor HP. Nah, yang Anda pahami dari penelitian, yes or no question, content analysis atau analisis isi merupakan teknik analisis data kuantitatif. Jawabannya kita Oke, untuk jawabannya adalah ya, benar. Jadi content analysis itu merupakan salah satu analisis data berbasis teks ya. Jadi berbasis teks, namun hasil datanya atau hasil data olahan tadi menjadi data kuantitatif ya. Contohnya ada di materi ajar. Ini contohnya statement. Ini kalian temukan dari teks, dalam hal ini kuesioner, bisa kuesioner, bisa observation ya. Observation juga bisa diubah karena dia untuk analisis isi itu mengubah maksimal ya menjadi frekuensi. Frekuensi misalnya ada gangguan suara dari luar kelas, berarti ada 38 frekuensi. Ini termasuk pada frekuensi. Jadi bentuk analisis isi itu merupakan bentuk analisis data kuantitatif. Walaupun data yang dianalisis memang adalah data berbentuk teks, namun hasilnya berupa data atau pengolahan datanya ya dalam bentuk angka. Teknik sampling bertujuan atau purposeful sampling cocok untuk diterapkan untuk penelitian berbasis teks. Benar atau salah? Jawabannya ya benar ya. Ini dikarenakan purposeful sampling itu mayoritas digunakan untuk penelitian kualitatif dan penelitian berbasis teks biasanya itu kualitatif dan arahannya ada subjektivitas peneliti ya, baik dalam penelitian kualitatif maupun yang berbasis teks. Karena itu purposeful sampling itu digunakan untuk penelitian berbasis teks. Kemudian proses coding dalam analisis teks dilakukan untuk menemukan tema utama dari sebuah penggalan teks. Untuk proses coding ini tergantung dari metode yang digunakan, tapi mayoritas jawabannya adalah benar ya. Jadi merupakan salah satu cara ya. Jadi coding itu bisa menemukan tema utama. Ini masuk ke dalam pendekatan induktif. Walaupun bisa juga kita menggunakan tema yang sudah ada atau dikenal dengan pendekatan didaktif. Analisis genre dilakukan dengan mengidentifikasi fitur bahasa yang digunakan dalam teks yang dianalisis. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Salah satu hal yang dilakukan dalam analisis genre adalah mengidentifikasi fitur bahasa. Ya, seperti misalnya untuk teks naratif, berarti kita menggunakan past tense. Kemudian kita juga menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Selanjutnya, triangulasi data merupakan bagian penting dalam membangun validasi atau validity atau trustworthiness. Untuk ini jawabannya benar ya. Di triangulasi data ini merupakan salah satu cara ya. Jadi begitu banyak cara dan kalau dalam penelitian kualitatif atau berbasis teks hanya mengandalkan teks saja itu tentu tidak cukup. Karena itu perlu multiple instruments. Kemudian analisis tematik dilakukan secara induktif, yaitu dengan menggunakan kode yang sudah dibuat sebelumnya. Ini jawabannya benar. Tapi jawabannya ini mayoritas salah. Jadi yang dilakukan secara induktif artinya kita menemukan tema
itu dari teks yang kita baca. Jadi kita tidak menggunakan tema yang sudah ada, tidak. Jadi ini jawabannya harusnya salah, ya. Kecuali di sini tulisnya deduktif. Artinya kalau deduktif artinya sudah ada tema atau kode yang memang kita sudah siapkan. Selanjutnya, fungsi collaborator membantu pengolahan data peneliti agar hasilnya dapat menjadi subjektif. Nah, ini fungsi collaborator malah sebaliknya, ya. Itu membantu pengolahan data peneliti agar hasilnya menjadi objektif, valid, bisa dipercayai. Maka jawabannya harusnya salah. Harusnya fungsi collaborator agar hasilnya lebih objektif, bisa dipercayai, trustworthy. Jadi pertanyaan kita sebenarnya bolak-balik di situ saja, ya. Selanjutnya, logika penelitian. Pertanyaan penelitiannya, what are the levels of the motivation? Bla 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 bla. Ada saya kata apa yang cocok? Ya, mayoritas menjawab survei. Ya, betul, ya. Jadi untuk hal ini bisa menggunakan desain survei. Kalau mau lebih kuat lagi, bisa menggunakan studi kasus juga. Jadi survei yang paling gampang ya kita gunakan ini. Nah, kalau misalnya yang lebih bagus juga itu boleh ya pada studi kasus, tapi tidak mungkin kita masukkan pada tindakan kelas atau eksperimen. Kecuali kalian ingin menggunakan levels of motivation sebagai variabel afektif yang digunakan untuk bagian untuk meninjau hasil dari eksperimen tadi ataupun tindakan kelas. Jadi hanya partial research dari tindakan kelas atau eksperimen. Ya, intinya bisa digunakan menjadi bagian baik tindakan kelas atau eksperimen. Tapi mudahnya ya kalau hanya ingin cari deskripsi ya gunakan survei atau studi kasus. Selanjutnya, guru mengidentifikasi masalah dengan siswa dalam belajar menulis teks eksposisi. Apa desain yang tepat? Niat mengidentifikasi, kemudian what are the levels, berarti ini berhubungan dengan mengetahui, ya, memahami. Berarti ini tetap masuk kepada studi kasus atau survei, ya. Di sini mayoritas menjawab survei, ya, yang paling simpel adalah survei. Dan ingat, kalau kalian memilih studi kasus, berarti kalian harus menggunakan minimal 2 instrumen. Ya. Guru telah belajar mengenai implementasi pembelajaran berbasis genre dan ingin mengetahui efektivitas pembelajaran berbasis genre tersebut. Apa desain yang tepat? Tindakan kelas, eksperimen, studi kasus, survei. Jadi efektivitas. Ketika kita mengaktivitas sebuah instrumen atau pendekatan, maka kita akan menggunakan penelitian eksperimen. Kalau tindakan kelas itu tujuannya adalah kita ingin melakukan perbaikan atau meningkatkan kapasitas mahasiswa atau siswa dalam suatu kemampuan, misalnya kemampuan menulis atau membaca, ya. Tapi tidak secara merta hanya menguji efektivitas instrumen tadi, ya. Oke, selanjutnya guru berhadapan dengan siswa angkatan baru dan perlu memahami lebih jauh gaya belajar siswa. Apa desain yang tepat? Ini artinya masih juga mengenai mengeksplor, ya, mengidentifikasi. Maka ini juga masuk kepada survei atau studi kasus. Kalau yang tadi efektivitas berarti masuk ke eksperimen. Selanjutnya, teknik pengumpulan data participant observation dapat dilakukan oleh peneliti dengan cara sebagai berikut. Meminta partisipan mengisi kuesioner. Sebenarnya ini tidak perlu. Kenapa? Karena dalam participant observation, kalian sebagai peneliti terlibat dalam penelitian tersebut. Entah sebagai siswa atau sebagai guru. Artinya kalian bisa bertanya, berinteraksi dengan siswa atau guru. Jadi yang ini enggak perlu, tapi yang kedua terlibat dalam proses pembelajaran sebagai guru. Ini jawabannya mayoritas 55 atau 65% nanti betul terlibat dalam proses pembelajaran. Ya, ini bisa jadi guru, bisa juga sebagai siswa.
bertindak sebagai observer tanpa melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Nah, kalau dalam penelitian menggunakan observasi, biasanya kita juga melibatkan collaborator, artinya orang yang tidak terlibat secara langsung. Nah, ini tetap kita gunakan. Ini diperlukan untuk membangun validity atau trustworthiness, ya. Artinya membangun objektivitas bahwa hasil observasi tadi benar-benar objektif dan dapat dipercayai. Meminta partisipan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Ini boleh. Jadi dalam participant observation kan kita ada sesi interaksi, ya. Jadi kalian bisa berdialog, bisa bertanya, minta refleksi. Ini merupakan bagian dari participant observation. Dan kalian bisa menemukan permasalahan dan mencari jawaban itu dengan cara melakukan interview di tempat, jadi on-site interview, ya. Kenapa begini, kenapa begitu? Jadi selama observasi tadi, selama acting tadi, kalian bisa juga mengajukan pertanyaan. Nah, selanjutnya peneliti perlu membaca referensi, ya. Pertama, mendapatkan landasan teoritis atau metodologi penelitian. Jadi ingat, referensi itu tentu saja merupakan bagian yang penting, ya. Karena kalian memerlukannya. Kalian membaca buku, itulah yang akan menjadi landasan jawaban kalian. Bukan karena apa, juga bukan karena Google, ya. Google itu search engine, ya. Bukan author, bukan expert, ya. Jadi ada expert, misalnya siapa? Creswell, ada Cohen, ada Fawcett. Jadi peneliti-peneliti itu membuat buku yang dalamnya ada referensi ataupun teori-teori yang menjadi landasan kalian. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, jawaban pertama oke, tidak ada masalah. Kedua, membantu peneliti membangun validitas, tentu saja. Tentunya dengan referensi tadi, kalian mengetahui yang mana caranya. Bagaimana cara agar bisa membangun validitas. Maka kalian perlu baca tentang research design. Kemudian membantu peneliti melakukan penelitian subjektif. Nah, untuk bagian yang ini harusnya objektif, ya, bukan subjektif. Jadi tolong dibedakan antara objektif dengan subjektif. Referensi tentu saja agar membantu penelitian kalian objektif. Bahwa statement yang kalian keluarkan tentang sesuatu hal memiliki dasar. Apa itu referensi tadi? Memastikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah yang terhebat. Ini tentu saja tidak bisa dibilang paling hebat. Intinya adalah ada sesuatu yang berbeda dari penelitian kalian. Jadi previous studies-nya misalnya ada 5. Kalian bandingkan apa perbedaan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini yang menjadi gap. Ini yang perlu kalian tulis. Selanjutnya umpan balik. Oke, ini terima kasih masukannya. Untuk keringanan, ya, saya rasa tugasnya sudah sangat ringan, ya, karena hanya mengisi LKS, kemudian mengidentifikasi pengolahan data, kemudian buat interpretasi, dan itu juga dalam kelompok. Jadi kalau itu masih juga belum mudah, mungkin tugas menyalin buku saja paling mudah, ya. Kemudian berikan mahasiswa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam proyek nyata. Di proyek nyata ini merupakan hal yang berat karena ketika ditanya tapi nggak mau menjawab atau timbul pasivitas atau passiveness, tentu saja nggak akan bisa dibantu. Jadi untuk kelas C sore misalnya awalnya ke situ, namun karena terlalu banyak pasif, jadi ada risiko yang tidak mau saya ambil, terlalu bahaya. Jadi kita tetap mengarahkan, artinya kita beri keringanan tadi. Fasilitas arahan saya rasa sudah memadai, hanya tinggal gimana kalian menggunakan apa yang ada, ya. Sebenarnya kita nggak ada memaksakan kalian membeli buku, baca dulu PDF yang ada, kalau ada yang kurang ya silakan tambah apa yang diperlukan. Ya. Mana lagi? Oke, penjelasan mengenai lembaga kerja agak lebih to the point. Oke, to the point yang di mana? Saya rasa contoh untuk jawaban yang diperlukan itu sudah ada di materi, ya. Jadi kalian tinggal mengikuti, Jadi jangan membuat asumsi atau double assumption
Jadi kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Bagian mana yang tidak dipahami. Oke, nah lagi. Oke, saya rasa ya, mohon maaf ya kalau kita saat ini memang belum bisa face to face ya. Cuma saya rasa kalian juga sudah banyak diskusi ya dengan dosen untuk mata kuliah Text Analysis for Research. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ke para dosen kalian. Nah, saya yakin jawaban dari saya belum tentu sama dengan dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Juga hanya menangani hal yang simpel-simpel saja dalam hal praktikum ini. Oke, kalau ada yang pertanyaan, silakan diajukan di grup. Ya, kita ada grup, gunakan grup. Ya, kalau kalian ada pekerjaan, nah silakan membagi waktunya. Nah, jadi ini mungkin bagian yang paling berat, karena itu kita memberikan waktu yang cukup panjang sampai bulan Juli. Dan ini sungguh penting ya, kalian bisa kerjasama dengan kawan kalian. Mana lagi? Baik, kalau kalian ada keberatan mengenai jamnya ini yang bentrok dengan jam perkuliahan lain, ya silakan disampaikan saja. Terima kasih. Karena saya yakin tidak ada waktu yang lebih baik untuk melaksanakan praktikum ini. Jadi kita tidak bisa menyesuaikan dengan kalian jika tidak kalian menyesuaikan dengan ada ini. Namun kalau ada yang belum dipahami, ya silakan ditanya. Dengan juga kelompok. Jadi jangan buat sesuatu yang kayaknya susah, lebih susah, yang mudah semakin lebih susah. Tapi terima kasih, ini Bapak terima semua, dan semoga menjadi pelajaran kita ke depannya, dan mohon maaf Bapak tidak bisa memberikan lebih banyak masukan, tapi Bapak juga mengharap kalian lebih banyak membaca. Kalau kalian bukan tipe orang yang membaca, ya sulit karena guru harus belajar membaca ya. Karena pembelajaran berkelanjutan tidak bisa dilakukan dengan membaca. Okay, so if you have any further question, you may reach me through group WhatsApp ya. Di situ kalian bisa mengajukan pertanyaan yang diperlukan. Sekali lagi Pak, mohon maaf karena tidak bisa melakukan pertemuan secara real time ya, dikarenakan minggu ini juga banyak kegiatan dan minggu depan juga penuh. Nah, jadi mau nggak mau saya membuat video rekaman ini untuk memberikan masukan. Oke, selanjutnya akan ada kuesioner lanjutan untuk mengetahui progres mengenai praktikum kalian. Karena sepertinya di grup WA juga minus dengan pertanyaan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.